Kisah ini spesial untuk subscriberku yang request tentang kelanjutan dari Fat 1 dan 2 yang berjudul Menunggu Giliran Istri Sang Pejabat. Dan ucapan terima kasihku juga kepada teman-teman yang telah setia menonton di channel Gerbang Kehidupan 92. Ada informasi penting nih buat teman-teman. Setelah aku menerima gaji pertama aku dari YouTube yang insya Allah sebentar lagi, maka sebagai rasa syukurku, aku akan berikan giveaway atau hadiah kepada teman penontonku yang paling sering berkomentar positif. Ya, walaupun nilainya sedikit, tapi itulah bentuk terima kasihku kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Lanjut ceritanya ya. Beberapa bulan kemudian, istri muda sang pejabat mulai berubah sikap karena cintanya kepada sang pejabat sudah mulai tiada, melainkan cintanya lebih besar kepadaku. Bagaimana tidak, walaupun hubungan kami hanya sebatas majikan, namun aku lebih sering membuatnya bahagia dibandingkan sang pejabat yang terus sibuk mengurus tugasnya. Hari-hari berlalu, hubungan aku dengan istri sang pejabat semakin romantis. Tiap pagi kami selalu saling bangunkan, saling ingatkan untuk makan via SMS. Semua itu berlalu 2 bulan lamanya. Maka suatu hari, masalah menimpa kami berdua, di mana sang pejabat tahu chattingan aku dengan istrinya. Maka di sanalah aku dan istrinya pun dipanggilnya. Sebagai seorang staf, aku pun mendatanginya. Awalnya aku mengira ada berita gembira kepadaku. Namun, ternyata justru keadaannya yang pahit yang harus aku terima. Singkat cerita, ketika kami bertiga sudah ketemu, aku, istri sang pejabat, dan sang pejabat marah besar kepadaku dan berakhir pada pemecatanku. Maka dengan penuh penyesalan, aku pun pulang ke kampung halaman dengan membawa luka hati. Namun, terbalik, sang pejabat tidak berani memarahi istrinya. Sejak itulah sang pejabat mulai sadar diri bahwa istrinya bisa demikian karena dirinya yang gak pernah menafkahi batinnya. Maka sejak itulah sang pejabat mulai berubah. Yang awalnya jarang di rumah menjadi sering di rumah. Yang awalnya jarang menafkahi batinnya menjadi sering menafkahi batin sang istrinya. Maka rasa sayang sang pejabat tumbuh besar dan tak tertolongkan karena ia baru sadar akan kenikmatan istrinya. Keadaannya bahkan menjadi terbalik. Sang pejabat yang dulunya jarang mau bersama, menjadi dirinya yang tak mau ditinggal lagi. Ia gak mau jauh-jauh dari sang istri lagi. 2 bulan setelah pemecatanku, tiba-tiba istri sang dewan menelponku dan mengajak aku untuk bertemu. Maka aku menemuinya di sebuah rumah makan. Di sana ia curhat kepadaku bahwa belayanku tak bisa ia lupakan begitu saja. Ujarnya kepadaku. Kala itu aku menjawab, "Maaf, aku tak bisa lagi. Aku tak mau menyakiti hati sang pejabat untuk yang kedua kalinya. Karena ia telah baik banget kepadaku." "Allah, masa bodoh dengannya," ujar sang istri pejabat kepadaku sambil berkata, "Apa kamu mau atau tidak rindu dengan gayaku?" Maka mendengar itu, aku hanya bisa terdiam. Namun di akhir pertemuan, ia berpesan, "Satu hal yang harus kamu tahu. Sekarang aku sudah gugat cerai
karena aku hanya mau sama kamu. Lagi-lagi membuat aku tambah puyeng, karena aku takut ditemukan sang pejabat. Kita pulang dulu ya, nanti aku pikirkan di rumah, ujarku kepadanya. Lalu ia menjawab balik, aku tunggu secepatnya. Tiba di rumah, aku merenungkan semua curhatan istri sang pejabat. Dan saat itu kondisi ekonomiku lagi berantakan. Maka keadaan itulah yang membuatku harus terpaksa mau. 2 hari kemudian, aku menelponnya dan berkata kepadanya, aku mau berhubungan. Tapi syaratnya, kamu geser sedikit kekayaan suamimu, yang saya akan jadikan modal membangun usahaku. Dan nantinya, jika aku sudah sukses, baru kita nikah. Gimana? Lalu ia menjawab, iya, ide yang bagus. Maka 4 hari kemudian, dengan segala alasan kepada sang pejabat untuk meminta uangnya, akhirnya berhasil. Maka 4 hari kemudian, ia menelponku dan meminta nomor rekeningku. Untuk ia kirimkan jumlah uang yang lumayan besar. Ketika itu 150-an juta. Maka singkat cerita, aku mulai membuka rumah makan dengan menyewa ruko saat itu. 6 bulan kemudian, akhirnya usaha rumah makanku ramai pengunjung. Keadaan itu aku ceritakan kepadanya. Maka dengan senang hati ia mendengar tentang kesuksesanku. Dan lagi-lagi ia kirimkan aku jumlah uang yang lumayan besar dan berpesan kepadaku, kamu buka cabang lagi, biar lebih cepat kita nikahnya, ujarnya sambil tersenyum kegirangan. 1 tahun 5 bulan berjalan, akhirnya aku menjadi pengusaha kuliner yang sukses dan memiliki 4 cabang rumah makan. Dan omsetku pun sudah lumayan besar, sampai 13 jutaan per bulannya, yang awal terbentuknya dari uang kiriman si istri pejabat itu. Singkat cerita, di tahun kedua, usaha aku semakin sukses. Maka aku memintanya untuk bercerai dengan suaminya, karena aku sudah tak tahan lagi ingin memilikinya seutuhnya. Maka dengan gembira ia langsung gugat cerai kepada sang pejabat, dan berakhirlah rumah tangganya dengan sang pejabat. Maka 1 bulan kemudian kami melangsungkan pernikahan kami. 2 bulan setelah pernikahan kami, malah petaka menimpaku. Semua rumah makanku tiba-tiba sepi dan berakhir pada gulung tikar karena aku tak mampu menggaji karyawan-karyawanku. Keadaan itu yang membuat istri sang pejabat yang menjadi istriku tiba-tiba kabur dari rumah dan berakhir menggugat cerai kepadaku. Maka di sanalah saya sadar, ternyata karma itu tetap berlaku. Karena saya membangun usahaku dari uang dia, dan aku mengkhianatinya, sampai akhirnya keadaan pahit pun harus aku terima. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.